Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 14. Demikian bunyi sabda Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Tema hari ini adalah kolam bocor atau air hidup. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia mengungkapkan kepedihan hati Allah atas bangsanya yang terus-menerus berpaling dari janji Allah tentang kasih dan berkat yang berkelimpahan. Peringatan atas ketidaktaatan bangsa itu dinyatakan dengan sangat jelas, dan akibat ketidaktaatan digambarkan sebagai kehancuran. Seperti halnya bangsa itu, kita terlalu sering bergantung pada sumber kehidupan yang salah. Terlalu sering kita berpaling dari Allah, mengejar kebahagiaan yang tergantung pada hal-hal manusiawi dengan berandai-andai, "Seandainya aku memiliki uang lebih banyak, seandainya aku memiliki pekerjaan yang lebih baik, seandainya anak-anakku tidak menyita sebagian waktu dan energiku, seandainya aku orang kaya," dan lain-lainnya berandai-andai. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun demikian, Allah tetap menawarkan air hidup kepada kita. Ia berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Apakah Allah menjadi air hidup kita? Atau apakah kita mengalami kekecewaan karena kolam bocor yang kita buat? Satu-satunya cara agar kita mengalami damai
dan sukacita abadi adalah datang kepada Allah, agar kita pun diisi dengan air hidup, yakni Roh Kudus yang hidup. Yeremia 2 ayat 13, Allah berfirman, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menawarkan air hidup kepada kami, yang memenuhi kami dengan kehidupan yang berlimpah. Kami percaya hanya Allah yang mampu memuaskan dahaga rohani kami, dan janganlah kami mengalami dahaga rohani. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap bersemangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.